Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prima dari kelas C dan ber-NPM 1810310404049. Tempat kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang, fakultasnya itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan prodinya itu Pendidikan Matematika tahun ajaran 2020-2021. Dan dosen pembimbingnya adalah Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari UAS Inovasi Pembelajaran Matematika. Ketika sekolahnya itu SMP. Terus kelas semesternya itu kelasnya 8 dan semester 1. Mata pelajaran yaitu matematika, dan materinya itu yang akan dijelaskan sistem persamaan linier 2 variabel. Waktunya itu 2 kali 40 menit. Nah, ini ada metode inovasi pembelajaran matematika. Yang pertama itu ada berupa video. Nah, berupa video itu pembelajarannya itu lebih jelas karena di situ menjelaskan, habis itu menarik, habis itu ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Habis itu pembelajarannya lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Kalau misalnya melihatnya memakai Android, jadi bisa jalan kemana-mana gitu. Hanya kalau berupa video itu hanya ini mendengarkan dan melihat dan mendengarkan. Nah, kalau berupa video, habis itu ada berupa LKPD. Ini maksudnya ini yang kalau nggak kelihatan ini LKPD. Nah, LKPD itu menghemat waktu. Kenapa menghemat waktu? Soalnya tidak perlu melihat dari awal sampai habis kayak berupa video. Ini kalau LKPD itu hanya mengisi saja, kayak isi yang kosongnya gitu. Habis itu dapat tersedia sepanjang waktu. Soalnya kan ini kalau LKPD itu berupa kertas atau enggak online, jadi hanya berbentuk kertas gitu, dan bisa ada LKPD itu tidak seperti video. Kalau video hanya selewat. Nah, habis itu aplikasi yang digunakan, maksudnya itu aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran itu ada Microsoft Word. Nah, Microsoft Word, kenapa Microsoft Word? Nah, Microsoft itu siapa tahu untuk persiapan rancangan pembuatan RPP. Pastinya kalau pembuatan RPP pasti pakai Microsoft Word, jangan pakai Excel. Ada juga pakai Excel. Habis itu Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint itu untuk jika ada pembelajaran menggunakan PowerPoint, nah, untuk mempresentasi mata pelajaran yang ingin dipelajari. Nah, biasanya menggunakan Microsoft PowerPoint. Habis itu ada Revoxit. Apa itu Revoxit? Nah, Revoxit itu adalah untuk pembelajaran yang menggunakan LKPD. Jadi kalau pembelajarannya menggunakan LKPD itu biasanya dari Microsoft Word juga bisa memakai pembuatan LKPD, habis itu dimasukin ke Revoxit untuk mengembangkan pembelajaran jika pembelajarannya itu menggunakan LKPD, makanya Revoxit. Habis itu Filmora. Apa itu Filmora? Nah, Filmora itu kalau misalnya itu pembelajaran itu menggunakan video. Nah, biasanya kan kalau udah habis di video gitu, direkam dari Android atau nggak dari
komputer biasanya diedit kembali menggunakan Filmora agar lebih jelas. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran matematika. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, pendahuluan itu yang pertama tuh kayak mengucapkan salam dan doa. Nah, sebelum belajar pasti doa dulu. Habis itu pengenalan dan absensi. Kalau baru banget masuk, pengenalan pasti pengenalan dulu, namanya siapa, tempatnya di mana. Habis itu absensi. Nah, absensi itu kalau sekarang itu kayak seperti menggunakan Google Classroom absennya. Dari Google Classroom itu, dan habis itu diisi pakai Google Doc. Habis itu absensi. Absensi itu kayak menjelaskan, mengetahui kembali materi yang sebelumnya itu apa. Nah, habis itu isi itu ada manfaat dan tujuan pembelajaran. Habis itu menyampaikan materi yang mau dipelajari. Nah, materi yang mau disampaikan bisa, kalau saya itu menjelaskannya kayak SPDLP. Nah, berarti menyampaikan materinya itu SPDLP yang mau dipelajari. Habis itu ada tanya jawab. Nah, setelah menjelaskan materi yang diajarkan, habis itu melakukan tanya jawab. Nah, habis itu penutup itu ada pemberian tugas. Habis itu mengarahkan buat di pembelajaran selanjutnya. Jadi buat sebelum selesai pembelajarannya, habis itu ada mengarahkan gitu buat nanti di materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Nah, materinya ini jadi harus mempelajari materi ini buat di pertemuan selanjutnya. Habis ini ada penilaian. Nah, penilaiannya itu ada keaktifan, kayak sering mengumpulkan tugas. Habis itu aktif tanya jawab. Itu ada tes lisan, dan habis itu ada tes tulis. Tes tulis itu kayak seperti tugas uji kompetensi, habis itu esai, dan di UAS, UTS. Nah, ini ada contoh LKPD, nanti akan dijelaskan di berikutnya. Nah, selanjutnya itu ini LKPD. Ini contohnya aja. Nah, ini LKPD SPDLP. Yang pertama itu pembuatannya tuh kayak bikin gitu. Pertama nama, habis itu kelas, pasti kenapa tulis 8, pasti kelas 8. Soalnya SPDLP itu kelas 8. Habis itu nama sekolah, soalnya dititikin, soalnya ditulis nama sekolahnya ntar apa. Takutnya mau ini bikin LKPD khusus semua sekolah. Habis itu mata pelajaran pasti matematika. Habis itu kelas semester, kelasnya 8, semester ganjil. Kalau kasih waktu untuk ini LKPD ya 90 menit pertemuan pertama. Habis itu ini jelaskan dulu KD sama IPK-nya. Habis itu media dan alat pembelajaran. Sama media dan alat pembelajaran. Habis itu petunjuk pengguna LKPD. Ini dijelasin semua soalnya kenapa. Nah, petunjuk LKPD itu berarti ini apa sih tata cara penggunaan LKPD yang nanti mau dikerjakan. Nah, dijelasin ini kayak sediakan alat tambahan, baca dan pahami, habis itu pahami analisis,
Habis itu diskusi dengan anggota kelompok, masing-masing jawaban untuk soal pada LKPD. Habis itu selesaikan masalah yang diberikan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang ada di LKPD. Habis itu ini, catatlah hasil diskusi dalam buku catatan. Habis itu ini bapak siswa yang tunjuk untuk menyampaikan kesimpulan yang tepat. Nanti pas sudah kelar gitu, nanti bapak siswa untuk menyimpulkan ya kesimpulan yang didapat di LKPD ini. Nah, ini ada langkah-langkah kegiatannya. Terus langkah pertama, pada menjelang ujian ini pagi ini menyempatkan belajar di koperasi. Terus mereka mau beli beberapa. Nah, ini kan udah dibuat. Terus itu ntar orang menjawab nih apakah jenis barang yang mereka beli sama kan. Nah, dijelasin yang sama jenis barang mereka tuh sama, ada yang sama atau ada yang beda setiap orang. Habis itu dari kelompok 6 tersebut yang membeli satu jenis barang dan yang membeli dua jenis, kita ditulis tuh yang beli satu jenis barang, kita ditulis ini satu jenis barang. Terus kalau dua jenis barang, kita orang nulis nih dua jenis barang, dua jenis barang. Habis itu disimpulkan yang berdasarkan tabel yang ada di atas. Habis itu dengan menggunakan kata kamu sendiri, jelaskan pengertian bersama linear dua variabel. Habis itu menyimpulkan kembali SPDLV itu apa. Nah, ini ada kegiatan kedua. Di kegiatan 2 ini, saya baca dulu. Saya harus membeli perlengkapan sekolah di toko. Ini bahan untuk sederhana dan